Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Maki, mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi IKIP Budi Utomo Malang dengan NIM 22110430058. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil resum materi dari materi 1 sampai materi yang keempat sebagai tugas ujian tengah semester. Materi yang pertama yaitu komunikasi. Apa sih komunikasi itu sendiri? Komunikasi adalah penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan menggunakan simbol verbal yang berupa bahasa dan non-verbal. Sedangkan komunikasi itu sendiri terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu komunikasi tulisan, yang kedua merupakan komunikasi lisan. Apa sih komunikasi lisan itu sendiri? Komunikasi lisan merupakan komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Komunikasi lisan biasanya dapat dilakukan pada kondisi para personal ataupun individu berhadapan langsung, seperti pada saat berkomunikasi dengan tatap muka langsung atau melalui alat komunikasi. Pada saat berkomunikasi lisan, perhatikanlah pada prinsip-prinsip berkomunikasi lisan. Penyajian berkomunikasi lisan, teknik berbicara yang efektif agar komunikasi berjalan dengan baik dan benar, agar tidak terjadi kesalahan dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, terdiri dua bagian pula komunikasi lisan tersebut. Yang pertama, komunikasi lisan secara langsung, dan yang kedua, komunikasi lisan tidak langsung. Komponen komunikasi lisan. Yang pertama, topik yang akan disampaikan harus sesuai dengan tema yang dibahas. Yang kedua, intonasi nada harus diperhatikan, maksudnya tinggi rendahnya nada. Yang ketiga, menggunakan bahasa tubuh. Dan buatlah audiens menjadi aktif dan terkesan kepada kita. Yang kelima, merupakan penyesuaian penampilan dengan suatu situasi dan kondisi yang ada. Permohonan maaf pada akhir penyampaian dan ucapan terima kasih termasuk komponen yang terakhir dalam komunikasi lisan. Sedangkan prinsip komunikasi lisan itu terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, suara, bunyi, dan nada. Materi yang kedua, ejaan yang disempurnakan atau EYD dan kaidah dalam berbahasa. Apa sih ejaan itu? Ejaan merupakan seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Ejaan mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pengguna bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis yang akan berimplikasi dalam ketepatan dan kejelasan makna. Ejaan yang berlaku sekarang disebut dengan ejaan yang disempurnakan atau seringkali kita menyebutnya dengan EYD. EYD itu sendiri mulai diberlakukan pada tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan ketiga dalam sejarah bahasa Indonesia ini memang merupakan upaya penyempurnaan ejaan sebelumnya yang sudah dipakai selama 25 tahun yang dikenal dengan ejaan Republik atau ejaan Sowewandi. Ruang lingkup EYD. Yang pertama, pemakaian huruf. Dalam EYD, pemakaian huruf merupakan bagaimana cara memakai huruf yang benar
sesuai dengan kaidah atau tata cara dalam EYD. Pemakaian huruf tersebut terbagi lagi menjadi 5 bagian, diantaranya huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, dan huruf diftong, dan yang terakhir merupakan gabungan huruf konsonan. Ruang lingkup yang kedua, penulisan huruf. Dua hal yang harus diperhatikan dalam penulisan huruf berdasarkan EYD. Yang pertama, penulisan huruf besar atau kapital. Yang kedua, penulisan huruf miring yang perlu kita perhatikan sesuai dengan kaidah atau standar EYD. Ruang lingkup yang ketiga, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan kata. Yang pertama, kata dasar, kata turunan atau kata berimbuhan, kata ulang, kata depan, kata ganti, gabungan kata, kata sandang, partikel, singkatan atau akronim, serta angka dan bilangan. Itu merupakan ruang lingkup EYD yang ketiga, yaitu penulisan kata. Dan merupakan ruang lingkup EYD yang keempat adalah penulisan unsur serapan. Dalam hal penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia, sebagian ahli bahasa Indonesia menganggap belum stabil dan konsisten. Dikatakan demikian karena pemakai bahasa Indonesia sering begitu saja menyerap unsur asing tanpa memperhatikan aturan, situasi, dan kondisi yang ada. Terkadang pemakai sering seenaknya menggunakan kata asing tanpa memproses sesuai dengan aturan yang telah diterapkan. Ruang lingkup EYD. Pemakaian tanda baca merupakan ruang lingkup EYD yang kelima. Hal ini meliputi beberapa penggunaan tanda baca yang sesuai dengan kaidah EYD, diantaranya menggunakan tanda titik, tanda koma, tanda titik tanya, tanda seru, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda elipsis, tanda garis miring, tanda penyekat atau apostrof, tanda petik. Materi yang ketiga, yaitu pedoman umum pembentukan istilah. Apa sih yang dinamakan istilah? Istilah ialah kata atau gabungan kata yang dengan cermat menggabungkan konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Sumber istilah terdiri dari 3 sumber. Pertama yaitu kosakata bahasa Indonesia, kosakata bahasa serupun, kosakata bahasa asing. Aspek semantik dalam peristilahan. Aspek yang pertama, perangkat sistem yang beristilah. Sinonim dan kesinonimian yang merupakan dua kata atau lebih yang pada dasarnya mempunyai makna yang sama tetapi berlainan bentuk luarnya. Homonim dan kehomoniman merupakan bentuk atau istilah yang sama ejaan atau lafalnya tetapi mengungkapkan makna yang berbeda karena berasal dari asal yang berlainan. Hiponim dan kehiponiman merupakan bentuk maknanya terangkum oleh bentuk superordinatnya yang memiliki makna yang lebih luas, dan merupakan aspek semantik peristilahan yang terakhir, yaitu kepoliseman. Kepoliseman ialah gejala keanekaan makna yang dimiliki oleh bentuk atau istilah yang timbul karena pergeseran makna atau tafsiran yang berbeda. Istilah singkatan dan lambang. Istilah singkatan ialah bentuk istilah yang tulisannya dipendekkan menurut beberapa cara. Istilah akronim. Apa sih akronim itu? Istilah akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan kombinasi huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata.
Jadi singkatan dan akronim di sini agak mempunyai kesamaan, tapi ada perbedaannya juga. Selanjutnya, huruf lambang. Huruf lambang ialah satu huruf atau lebih yang melambangkan konsep dasar ilmiah seperti kuantitas, satuan, dan unsur tanpa menggunakan titik di belakangnya. Dan yang terakhir merupakan gambar lambang. Gambar lambang ialah gambar atau tanda lain yang melambangkan konsep ilmiah menurut konvensi bidang ilmu yang bersangkutan. Ejaan dalam peristilahan. Dalam peristilahan, ejaan terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu ejaan fonemik, yang berarti hanya satuan bunyi yang berfungsi dalam bahasa Indonesia yang dilambangkan dengan huruf. Yang kedua merupakan ejaan etimologi, ialah ejaan kata yang lebih menekankan pada segi historisnya dengan mempertahankan unsur yang tidak direalisasikan secara fonetis. Aspek tata bahasa dalam peristilahan. Aspek tata bahasa dalam peristilahan terdiri dari 4 aspek. Yang pertama merupakan aspek penggunaan kata dasar. Yang kedua proses pengimbuhan, proses pengulangan, dan yang terakhir merupakan proses penggabungan. Materi yang terakhir yaitu pemilihan kata atau diksi. Diksi sering kita dengar. Apa sih diksi itu? Diksi adalah pilihan kata. Dalam kata lain, kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan ide atau gagasan. Pilihan kata merupakan unsur yang sangat penting karena bahasa terjadi dari kata-kata. Kata-kata membentuk kelompok kata, kalimat, atau wacana berdasarkan kaidah bahasa yang bersangkutan. Hal penting dalam menentukan diksi. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pemilihan diksi. Yang pertama, kemahiran memilih kata hanya dimungkinkan bila seseorang menguasai kosakata yang cukup luas. Yang kedua, diksi mengandung upaya atau kemampuan membedakan secara tepat kata-kata yang memiliki nuansa makna serumpun. Diksi menyangkut kemampuan untuk memilih kata-kata yang tepat dan cocok untuk situasi tertentu. Mungkin sekian pemaparan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.